Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membahas kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Nah, sebelumnya mari kita dengarkan dulu Alkitab Suara. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah, kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, Bapak Ibu, di Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 ini dari ayat pertamanya aja dia tuh sudah membahas tentang masalah menjadi guru. Di sini Yakobus berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat." Tugas guru tuh apa sih? Kalau menurut versi dunia nih Bapak Ibu, tugas guru adalah mengajar dan mendidik anak muridnya dong. Mengajar dan mendidik anak muridnya ke arah yang benar, ke jalan yang benar gitu. Agar sesuai dengan norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku di masyarakat gitu, menurut versi dunia. Tapi kalau menurut versinya Tuhan, mengajar itu apa sih Bapak Ibu? Nah, menurut versi Tuhan, tugasnya seorang guru adalah ya kita harus membawa orang untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik, mengenal firman-Nya, mengenal Tuhan dengan lebih baik. Itulah tugas seorang guru, kita mengajar orang lain supaya mereka bisa mengenal Tuhan lebih baik. Nah, apa aja sih sebenarnya yang diajarin? Yang diajarin itu adalah mengajarkan hukum Tuhan, mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan, mengajarkan bagaimana cara misalnya mendengar suara Tuhan atau melakukan perintah-perintahnya dan seterusnya. Itu yang bisa kita ajarkan ke orang lain. Jadi untuk melaksanakan tugas sebagai guru mengajar orang lain versi Tuhan itu, kita harus memiliki 2 poin nih Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai guru kita harus paham dengan baik dan kenal juga maunya Tuhan. Kita harus tahu apa maunya Tuhan, kenal hukum-hukum Tuhan agar kita bisa menjelaskan dengan baik. Lalu yang kedua adalah kita harus memiliki instructor tongue. Instructor tongue itu adalah lidah yang dikendalikan, mengatakan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi lidah kita itu kita tidak mengatakan apa yang kita ingin katakan, tapi kita mengatakan apa yang Tuhan ingin untuk kita katakan. Itu yang dimaksud dengan instructor tongue. Nah, tentang instructor tongue ini itu dibahas di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 yang berbunyi seperti ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid,
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya berkata kalau Tuhan telah memberikan kepadanya lidah seorang murid. Tadi, instructed tongue tadi. Lidah yang dikendalikan. Supaya dengan apa? Dengan perkataan kita, dengan pengajaran kita, kita bisa memberikan semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Letih lesu menghadapi masalahnya, letih lesu menghadapi kehidupannya, dan mereka perlu mendengar untuk kabar baik tentang Tuhan. Dan di sini, di Yesaya ini yang unik adalah setiap pagi Tuhan tuh mempertajam pendengaran kita, supaya kita itu bisa mendengar apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, lalu kita katakan sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Itu yang dimaksud dengan kita memiliki lidah instructed tongue. Atau misalnya bahasa kerennya itu seperti juru bicaranya Tuhan gitu, seperti spokespersonnya Tuhan. Jadi kita mewakili Tuhan gitu. Lidah kita apapun perkataan yang kita ucapkan itu mewakili Tuhan. Dikatakan di dalam Yakobus 3 itu dibilangnya kita sebagai guru akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Kenapa? Karena tanggung jawabnya memang besar Bapak Ibu. Kita menjadi guru, kita mengajar, lalu kita berkata sesuka hati kita. Kita mengatakan apa yang ingin kita katakan gitu. Itu berarti kita membuat dia semakin menjauh dari Tuhan dong. Menjauh dari plannya Tuhan. Nah itu hukumannya lebih berat Bapak Ibu. Dan kalau sampai kita salah dan tidak tanya Tuhan dulu apa yang harus kita katakan ke orang itu, jadinya fatal Bapak Ibu. Lidah di Yakobus disebutnya sulit dikendalikan, memiliki big impact, memiliki efek yang gede gitu, luar biasa dan bisa menjatuhkan kita ke dosa. Kata-kata di Yakobus bagus banget sih Bapak Ibu. Di situ dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi menurut Yakobus, lidah yang kita punya ini kita bisa memberkati dan kita bisa mengutuk dengan lidah kita, dengan lidah yang sama gitu. Nah, Bapak Ibu menurut Yakobus ini tuh nggak boleh terjadi karena dia bilang adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi itu nggak bisa Bapak Ibu. Kalau misalnya kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus memiliki lidah instructed tongue tadi. Kita mengatakan apa yang Tuhan ingin sampaikan dan akhirnya kata-kata kita akan menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kutuk. Jadi kita harus berhati-hati dengan perkataan dan lidah kita. Caranya gimana dong jadinya untuk punya lidah instructed tongue tadi? Setiap pagi tanya, mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kita, apa yang Tuhan perintahkan pada kita, lalu kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan. Jangan menuruti dengan keinginan kita sendiri atau pikiran kita sendiri. Tuhan ngomongnya kurang jelas, alasannya gitu ya bisa. Ngomongnya kurang jelas nih, udah aku tambahin dikit buat orang itu. Nggak kayak gitu Bapak Ibu. Jadi apa yang benar-benar Tuhan ingin sampaikan kepada orang yang akan kita ajar, ya kita sampaikan ya apa adanya. Apa yang ingin Tuhan sampaikan, kita sampaikan ke orang itu. Contoh paling bagus orang yang instruct tentang itu sebenarnya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita lihat Tuhan Yesus itu berkata di dalam Yohanes pasal 12 ayat 49-50 itu seperti ini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Aduh Bapak Ibu, ini contoh yang bagus banget dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan untuk memiliki instructed tongue tadi. Tuhan Yesus tuh berkata-kata bukan dari dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia tuh hanya berkata-kata apa yang Allah Bapa ingin sampaikan. Jadi dia dengan yakin dan pede bilang kalau
Perintah Allah Bapa yang disampaikan kepada dia itu adalah hidup. Dan apapun yang dia katakan itu pasti disampaikan sebagaimana Bapa sampaikan kepada Tuhan Yesus. Jadi benar-benar plek-plekan apa yang Bapa sampaikan ke dia, ya dia sampaikan ya seperti itu. Jadi benar-benar seluruh hidup Tuhan Yesus di bumi ini menyampaikan kata-kata yang itu berasal dari Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus memiliki instruksi tentang 100% Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya buat kita. Jadi kita bisa berdoa meminta untuk biarkan aku bisa mendengar setiap pagi apa yang ingin kau sampaikan, apa perintahmu untuk aku lakukan pada hari ini, dan berikan aku hati yang taat, berikan aku juga lidah yang taat. Sebenarnya kenapa sih Yakobus membahas tentang lidah dan membahas tentang mengajar? Ternyata ada hubungannya loh Bapak Ibu. Perintah Tuhan Yesus, amanat agung, the greatest commandment yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 20 sebelum dia berangkat ke surga adalah seperti ini bunyinya. Karena itu, selagi engkau pergi, jadikanlah semua tipe manusia muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dengan cara mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengan cara mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu di sini dikatakan kalau Tuhan Yesus memberikan kita perintah untuk pergi mengajar Bapak Ibu. Jadi memang setiap orang Kristen yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan, itu sebenarnya udah seharusnya mereka tuh pergi mengajar orang lain. Mengajar mereka apa? Lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk orang tersebut. Jadi misalnya seperti ini. Pada hari ini saya tanya nih pagi-pagi sama Tuhan bangun. Tuhan, hari ini perintahmu untuk aku apa sih? Lalu Tuhan jawab sama aku misalnya, oh Verina hari ini kamu pergi ya kantor seperti biasa, lalu nanti di kantor kamu doain teman kerja kamu. Itu anaknya lagi sakit. Dan bilang ke dia kalau saya pasti menolong dia. Nah ketika sampai di kantor, saya bertemu teman saya itu, ya saya sampaikan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Saya bilang, Kak, jangan khawatir ya, anak kakak lagi sakit ya. Tuhan tahu kok dan Tuhan pasti akan menolong kakak. Nah dengan cara itu, kita mengajar mereka untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memerintahkan teman kerja saya itu untuk percaya kepada Tuhan bahwa anaknya akan disembuhkan. Kenapa Yakobus membahas tentang kita harus mengontrol lidah dan perkataan kita? Karena memang perintah dari Tuhan Yesus di Matius tadi, kita mengajar mereka untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Matius 28 ini disebut sebagai greatest commandment karena upahnya besar banget Bapak Ibu. Upahnya adalah tadi di ayat 20 akhir Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti artinya ketika kita melakukan perintah Tuhan tadi, kita mengajar, kita pergi ke sana sini dan mengajar orang lain, itu Tuhan menyertai kita Bapak Ibu sampai akhir zaman, udah pasti disertai. Itu benar-benar upaya yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Makanya itu disebut sebagai greatest commandment. Yakobus juga berkata di dalam Yakobus 1 ayat 19 bunyinya seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi memang Yakobus sudah mengingatkan kita dari pasal 1 kalau misalnya kita harus lambat berkata-kata, maksudnya tanya Tuhan dulu sebelum mengucapkan apapun juga. Supaya apa? Supaya kita tidak salah ngomong Bapak Ibu. Apalagi kita mengajar orang lain terus salah ngomong, itu fatal akibatnya. Mari yuk Bapak Ibu, kita memiliki instructed tongue. Jadi kita hanya menyampaikan kepada orang lain apa yang memang Allah Bapa ingin sampaikan kepada orang itu. Dengan cara demikian, kita sudah melakukan perintah Tuhan. Kita mengajar mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Biar kita bisa membangunkan semangat orang yang sudah patah atau yang letih lesu. Selamat menjadi juru bicaranya Tuhan ya Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita terus bisa setia melayani Tuhan. Amin.